Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia difaqihkan terhadap agamanya. Di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, taufik, kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip pertama alhamdulillah sudah selesai, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mengenal Allah? Mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah. Ayat syar'iyah adalah nas, dalil Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita mendalami, mengkaji, mentelaah Al-Quran dan Sunnah, akan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah, yaitu berkaitan dengan alam ini, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari matahari, bulan, bintang, siang, malam, langit, bumi, dan lain sebagainya, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memikirkannya, merenungkannya, maka dengan kita mengenal ayat-ayat tersebut, kita akan semakin mengenal Allah, kita akan semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan keyakinan itulah, dengan pengenalan itulah, kita yakin bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Dan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, zahiran wa batinan. Ibadah adalah setiap nama yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik ucapan maupun perbuatan, yang lahir dan yang batin, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, seluruh ibadah tersebut harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memalingkan satu dari sekian banyak ibadah yang itu khusus untuk Allah kepada yang lain, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Baik, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan landasan kedua dari 3 landasan utama. Apa itu? Mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, dan nikmat ini tidak akan bisa ditukar dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini, yang tidak bisa ditukar dengan kenikmatan dunia sebesar apapun, sungguh tidak akan bisa. Nikmat tersebut adalah al-Islam. Islam dijadikan kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang pasrah dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terbesar Islam, karena tidak ada jalan lain menuju surga Allah, masuk surga kecuali Islam. Ya, tidak ada jalan lain selain Islam, ya, untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Orang tua, kedua orang tua muslim, teman-teman muslim, sahabat-sahabat muslim. Alhamdulillah, dilahirkan di negeri muslim, ya. Masya Allah. Padahal kita dulu, sebelum kita hadir di dunia ini, kita tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah agar dijadikan atau dilahirkan di negeri sini. Ya, kita dulu tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah minta, tidak pernah memohon kepada Allah agar dilahirkan di negeri yang kita cintai ini. Tapi subhanallah, ya, Allah lahirkan kita di sini dari kedua orang tua muslim dan muslimah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga nikmat terbesar ini, kita jaga Islam ini, kita jaga iman ini sampai akhir hayat kita, sampai kita diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata rahimahullah, al-aslu tsani, landasan kedua dari 3 landasan, maksudnya, ya, dari 3 landasan. Al-aslu tsani, landasan kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya,
Ini landasan yang kedua, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ternyata tidak cukup dengan hanya mengenal agama Islam titik. Tidak sampai di situ. Tapi yang paling penting adalah dengan dalil-dalilnya. Karena Islam ini terbangun di atas dalil. Ibadah yang kita ada di atasnya ini, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dibangun di atas dalil. Islam yang kita ada di dalamnya ini pun demikian dibangun di atas dalil. Kalau dikatakan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sebagian ulama menambahkan al-qiyas, qiyas. Tapi yang mujma' alaih, yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Apa Ijma' itu? Ijma' itu kesepakatan. Ijma' itu konsensus, kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya. Berbeda dengan jumhur. Apa jumhur? Jumhur ulama kan gitu. Ijma' ulama, jumhur ulama. Kalau jumhur itu kan mayoritas. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Tetapi masih ada ulama yang menyelisihinya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan A. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan B. Tapi ijma' enggak. Kalau ijma' itu sepakat seluruh para ulama mengatakan A, ya A. Sudah enggak ada yang mengatakan B. Nah ini termasuk sumber hukum, sumber hukum, ya, sumber hukum. Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Tentu dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nama akhifillah, dalil Islam ini dibangun di atas dalil. Ibadah itu dibangun di atas dalil. Dibangun di atas Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Nah gitu. Itulah Islam, ya, itulah Islam. Kalau tidak ada dalil, tidak, kan gitu. Tidak ada dalil, tidak. Baik. Jadi dasar atau landasan yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Ya. Kemudian apa itu Islam? Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwal istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan itu Islam. Al-istislamu lillah bitauhid, mengenal agama Islam, berserah diri, ya, berserah diri, istislam lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan. Jadi Islam itu berserah diri itu tunduk, patuh, taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, mengesakannya. Ya, dengan cara mengesakannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepadanya dengan ketaatan. Patuh kepadanya dengan ketaatan, maksudnya adalah dengan cara melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Tidak cukup sampai di situ. Beliau berkata, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan bara' itu apa? Bara' itu berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan para pengikut kesyirikan. Nah, itulah Islam. Kita ulangi. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara bertauhid, mengesahkan Allah. Artinya kita jadikan seluruh ketaatan itu, kepasrahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita, ibadah ucapan, ibadah hati, ibadah perbuatan, semuanya harus kita pasrahkan, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Sedangkan tauhid dan sering kita sampaikan adalah mengesahkan Allah, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan, mengesahkannya. Kemudian kata beliau, patuh kepadanya dengan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang paling penting juga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikut kesyirikan itu. Itulah Islam. Barok, berlepas diri dari kesyirikan, tidak mau ikut-ikutan dalam perbuatan syirik dan menjauhi dari pelaku-pelaku kesyirikan atau pendakwah-pendakwah kesyirikan. Harus berlepas diri. Tidak mau mendekati kesyirikan dan orang-orang yang mendakwakan kesyirikan. Masya Allah, itulah Islam. Ya, itulah Islam. Berarti Islam ini mengandung 3 unsur ya, mengandung 3 unsur. Yang pertama tadi apa? Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah dengan cara memurnikan tauhid. Pertama. Kemudian yang kedua, patuh kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikut kesyirikan. 3 unsur yang terbangun di atas Islam. Masya Allah ya. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah dengan memurnikan tauhid, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah saja. Kemudian patuh kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikut kesyirikan. Itu dia Islam. Jadi Islam ini mengandung 3 unsur penting tadi itu. Nah, akhi fillah, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Beliau berkata rahimahullah, wa huwa 3 maratib. Islam ini memiliki 3 maratib, tingkatan. Islam, agama Islam ini atau Islam itu memiliki 3 tingkatan.
Yang pertama apa? Al-Islamu, Islam. Wal imanu, dan iman. Dan ketiga al-ihsanu, wal ihsanu, yaitu ihsan. Inilah tingkatan-tingkatan Islam, ya, tingkatan-tingkatan Islam. Yaitu pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi masing-masing memiliki nilai lebih, ya. Yang satu lebih dari yang lainnya lebih dari yang lainnya. Itu tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama Islam, berarti tingkatan yang paling bawah itu, ya. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Kemudian di atas Islam adalah iman. Dan di atas iman ihsan. Kalau kita bikin bulatan gitu, ya. Kalau kita bikin bulatan terbesar, dan dulu sudah kita sampaikan, bulatan terbesar adalah Islam. Kemudian ada bulatan lagi di dalam bulatan besar itu, berarti yang lebih kecil adalah iman. Kemudian ada bulatan yang lebih kecil di dalam bulatan kecil tadi, adalah itu ihsan. Begitu. Berarti setiap ihsan adalah iman, setiap iman adalah Islam. Berarti tidak setiap Islam iman, dan tidak setiap iman ihsan. Nah, ini tingkatan-tingkatan dalam agama Islam, ya, dalam agama ini. Setiap muhsin, jadi ihsan itu orangnya namanya muhsin. Setiap muhsin mukmin, kan gitu. Setiap mukmin muslim, dan tidak setiap muslim mukmin, dan tidak setiap mukmin muhsin. Berarti tingkatan agama Islam yang paling tinggi dan yang paling spesial adalah ihsan. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akan kita bahas nanti satu persatu apa itu Islam, iman dan ihsan, insyaallah taala. Kata beliau rahimahullah taala, wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan ini, setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Nah, setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Baik, Islam memiliki berapa rukun? 5, kan begitu? 5. Kemudian iman memiliki berapa rukun? 6. Ihsan memiliki berapa rukun? 1 rukun. Islam 5, iman 6, ihsan cuman 1. Padahal dia tingkatan yang paling tinggi, tapi cuma 1 rukunnya. Dan akan kita bahas nanti insyaallah satu persatu. Baik, kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan yang pertama adalah rukun-rukun Islam, ya, rukun-rukun Islam. Jadi tingkatan-tingkatan agama Islam ini sebagaimana dulu telah kita sebutkan hadis Jibril, ya, hadis Jibril, yaitu ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa? Tentang Islam. Yang pertama
kemudian yang kedua tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Subhanallah, ini Jibril alaihissalam secara tidak langsung mengajarkan tingkatan-tingkatan agama ini gitu loh. Ya, mengajarkan agama dengan tingkatan-tingkatan. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Berarti yang terendah adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Alhamdulillah, ya. Tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama, bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini 2 ke 1 ini, Pak? 2 atau 1? Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti 2 dong. Dihitung 1 ya, ini dihitung 1. Syahadataini, 2 kalimat syahadat itu meskipun kalimatnya 2 tapi itu 1. Kenapa? Karena 2 ini sudah nggak bisa dipisahkan gitu loh. Tidak bisa dipisahkan antara persaksian la ilaha illallah dan persaksian Muhammad Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Setiap itu ada 1 ini, ada yang 2. Setiap ada 2, ada yang 1. Dalam adzan, dalam sholat selalu disandingkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Itu dihitung 1 ya. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan inilah yang namanya la ilaha illallah itu ikhlas, Muhammad Rasulullah itu ittiba', mengikuti ajaran beliau ya. La ilaha illallah ikhlas, Muhammad Rasulullah mutaba'ah. Mutaba'ah itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah syarat diterimanya amal. Dan sering disampaikan syarat diterimanya amal ada 2. Apa itu? Ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah adalah ikhlas, Muhammad Rasulullah adalah mutaba'ah. Pas sudah. Makanya nggak bisa dipisahkan 2 ini. Di situ ada ini, di situ ada itu. Subhanallah. Baik. Ini rukun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hijju baitillahil haram, dan menunaikan haji ke Baitullah al-Haram. Baik, itu dia ya rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Beliau berkata rahimahullah, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Beliau melanjutkan, fadalilu syahadah, dalil syahadat adalah firman Allah. Syahadat apa ini? Kan syahadat kan ada 2 tuh.
Syahadat yang pertama la ilaha illallah, syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Nah, di sini penulis rahimahullah taala membawakan dalil syahadat la ilaha illallah. Dalilnya mana? Kalau la ilaha illallah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang tanpanya tidak mungkin seorang itu dikatakan muslim dan mukmin, apalagi muhsin. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan, syahida, Allah menyatakan, Allah menyaksikan, Allah mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Allah sendiri yang menyaksikan akan la ilaha illallah itu. Allah yang menyaksikan itu, yang menjadi saksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia adalah Dia sendiri. Berarti kalimat ini agung nggak ini? Agung banget nih la ilaha illallah ini. Agung banget, bahkan sering kita sampaikan, bahkan tujuan hidup manusia di muka bumi ini adalah untuk merealisasikan la ilaha illallah. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku, yaitu merealisasikan la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti la ilaha illallah, dan yang menyaksikan la ilaha illallah ini adalah Allah sendiri. Berarti ini kalimat agung banget, akhi. Ya, kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia. Baik, siapa lagi yang menyaksikan akan la ilaha illallahnya ini? Wal malaikatu, para malaikat. Wal malaikatu, para malaikat. Masya Allah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidupnya hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah total hanya kepada Allah, tunduk, patuh, taat, tidak pernah berbuat maksiat sekalipun. Ini para malaikat, dan dia menjadi saksi akan la ilaha illallah. Siapa lagi ini yang menjadi saksi? Wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu, dan orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Dan orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ilmu agama. Subhanallah. Yang menjadi saksi la ilaha illallah yang ketiga adalah para penuntut ilmu, para pelajar ilmu syar'i, orang yang berilmu, para ulama. Antum semua insya Allah. Maka inilah akhi fillah, di antara keutamaan, fadilah, kedudukan orang-orang yang berilmu, yang mana Allah menjadikan dia sebagai saksi akan la ilaha illallah. Subhanallah. Apakah kita tidak senang ketika kita termasuk bagian dari itu? Iya, kita akan senang dan bangga. Inilah yang menjadi saksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Siapa yang pertama tadi?
Allah, kedua para malaikat, dan ketiga para penuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berusaha keras untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Inilah kedudukan orang yang berilmu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan para penuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Sehingga Allah memberikan keistimewaan menjadi saksi akan la ilaha illallah. Masya Allah. Maka kita berusaha ya untuk terus belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah ibadah, ya, ibadah. Maka kita tidak putus dari ibadah ini kecuali kalau sudah mati. Sebagaimana kita sholat, kapan kita selesai sholat? Kalau sudah mati, selesai. Sama dengan kita belajar menuntut ilmu agama ini pun demikian. Ya, kita tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu sampai mati. Karena menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang agung, yang mulia, sehingga Allah berikan keistimewaan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Masya Allah, ya. Taib, kita baca terjemahannya ini. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang maha perkasa dan bijaksana. Tayyib, inilah dalil ya akan syahadat la ilaha illallah, yaitu surat Ali Imran ayat 18. Apa sih arti dan makna la ilaha illallah itu? Harus kita ketahui, ya, harus dan wajib untuk kita ketahui makna la ilaha illallah itu apa, ya. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tentang makna la ilaha illallah ini, padahal setiap hari dia ucapkan, ya, dia ucapkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ma'naha, dan maknanya yaitu makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Itulah makna, itulah definisi la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia definisi dan makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kata beliau rahimahullah, la ilaha, kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan rukun apa ini? Rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada berapa? Ada dua. Pertama nafi, dan yang kedua isbat. Rukun apa rukun? Rukun itu kalau ditinggalkan batal kan gitu. Meninggalkan rukun berarti batal kan begitu. Nah, rukun la ilaha illallah ada dua. Berarti salah satu dari dua rukun ditinggalkan, ya, berarti ya tidak sah la ilaha illallahnya. Pertama nafi. Nafi itu apa? Peniadaan, menafikan, yaitu dengan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Ini rukun yang pertama, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak, sudah la ilaha, itu rukun yang pertama. Artinya kita meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang benar, nggak ada di muka bumi ini, nggak ada sesembahan yang benar
Kita nafikan sesembahan-sesembahan yang tidak benar itu. Ini kita nafikan. Setelah itu apa rukun yang kedua? Itsbat, menetapkan. Ya, menetapkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sudah. Berarti sesembahan selain Allah itu batil semuanya, salah semua, tidak akan diterima. Yang benar adalah Allah. Sudah. Makanya di sini penulis rahimahullah taala berkata, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Lafaz la ilaha menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Menafikan la ilaha, menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, berarti la ilaha ini nafi. Rukun yang pertama nafi, menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Illallah, dan kalimat lafaz illallah mutsbitan, menetapkan ya, al ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Illallah artinya menetapkan bahwa segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, dan tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya, mulkihi, kekuasaannya adalah kerajaannya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah itsbat, menetapkan ya bahwa segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, dan tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Tidak ada yang memiliki, yang tidak ada penguasa, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah para bapak ibu sekalian makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafi, menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Illallah, menetapkan bahwa dialah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Kemudian para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau berkata rahimahullah, wa tafsiruha, tafsiran syahadat alladzi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran gitu loh. Dalilnya ada bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dalilnya mana kok seperti itu maknanya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, yaitu Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim, ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya. Dulu sudah kita
kisahkan ya sedikit tentang Ibrahim alaihissalam. Baik. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya siapa namanya? Dulu sudah tuh panjang lebar kisah Nabi Ibrahim itu. Azar ya. Berkata kepada bapak dan kaumnya yang musyrik. Bapaknya yang musyrik, kaumnya yang musyrik. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Baik. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Berarti apa ini? Syarat rukun yang pertama ya. Ini makna syarat yang pertama atau rukun yang pertama ya, yaitu la ilaha. La ilaha, menafikan semua peribadatan selain Allah, kan begitu? Nah, ini artinya kata Nabi Ibrahim kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Berarti ini rukun yang pertama, la ilaha, berlepas diri. Kemudian rukun yang kedua adalah kata Nabi Ibrahim, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku, yang menjadikanku, yaitu Allah. Berarti la ilaha illallah. Subhanallah ya. Itulah perkataan Ibrahim ya alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah, kalimat yang kekal pada keturunannya. Yaitu kalimat la ilaha illallah ini Allah jadikan kekal sampai sekarang. La ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kekal kan? Kekal Allah. Subhanallah. Ya. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, yaitu keturunannya yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, sampai sekarang dan sampai hari kiamat, la ilaha illallah, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ini penafsiran la ilaha illallah, yaitu perkataan Ibrahim alaihissalam tadi, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Kemudian wa qauluhu, dan juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Kalau dikatakan ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, Allah panggil mereka, Nabi panggil mereka, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Tidak ada perselisihan. Hakikatnya sama gitu loh. Hakikatnya sama. Ya. Marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu? Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak menyembah kecuali Allah.
Bukankah setiap nabi dan rasul dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menyerukan apa? Ini la ilaha illallah. Berarti kan pada asalnya sama tidak? Sama dulu ya begitu. Nabi Musa yang menyerukan la ilaha illallah, menyerukan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, semua rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka menyerukan tauhid, tidak beribadah ya, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berarti di sini Allah memanggil mereka, wahai ahli kitab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun demikian memanggil mereka, para ahli kitab, mari kita berpegang teguh kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jelas di sini la ilaha illallah. Jika mereka berpaling, ya sudah, kalau mereka berpaling tidak mau menerima ajakan la ilaha illallah ini, ya sudah. Jika mereka berpaling, dan kebanyakan mereka berpaling tidak? Berpaling tidak mau kan? Tidak mau, enggan. Padahal inti agama, inti mereka itu ya begitu sama sebenarnya. Tapi mereka berpaling. Ya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau mau tidak mau ya sudah. Masya Allah. Akhirnya ayat ini dibawakan oleh Nabi SAW ketika beliau menulis surat dakwah kepada siapa? Kepada para pemimpin ya, para pemimpin negara-negara ya, Persia, Romawi ya, Yaman, kemudian Habasyah dan yang lain sebagaimana yang antum ketahui ya. Dan di sini kan ada pelajaran sirah ya. Nah, maka dibahas itu, yaitu di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ya ketika di Madinah ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat dakwah, mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk kembali kepada tauhid ini. Yaitu beliau membawakan ini, ayat ini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya. Mereka itu ketika menerima surat dakwah Nabi SAW untuk kembali kepada tauhid, mereka tahu bahwa tauhid itulah yang benar gitu. Nabi-nabi mereka dulu yang mengajak itu, dan mereka itu benar. Raja Heraklius, kisah yang sangat masyhur, mereka yakin nggak bahwa beliau SAW adalah nabi akhir zaman? Nah, dan Allah adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak disembah. Yakin nggak dia? Yakin nggak? Yakin. Mereka tahu. Bahkan ketika membaca ayat ini pun dia tahu gitu. Tahu. Tapi tidak cukup hanya di hati ya. Dia tidak menyaksikan dengan lisannya. Dia tetap ya seperti itu. Masya Allah. Dan surat kepada Raja Habasyah ya, Raja Habasyah, sehingga masuk Islam nggak? Masuk Islam. Dibawakan ayat ini, dipanggil. Makanya yang dikirim surat itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Bahkan Raja Heraklius, Raja Habasyah dan yang lainnya itu mereka paham agama, mereka paham Taurat dan Injil, mereka paham itu. Mereka tahu tentang Taurat dan Injil. Ketika diseru oleh Nabi SAW untuk kembali kepada tauhid, mereka tahu gitu. Itulah yang benar, itulah yang benar. Tetapi karena dunia Pak ya, karena dunia, karena jabatan, dia tidak mau menerima Islam. Coba kalau mereka menerima Islam,
Diturunkan nggak dari jabatannya? Ya, Pak? Iya kan? Nah, kisah masyhur tentang Heraklius itu. Dia tahu bahwa Islam itulah yang benar. Muhammad Rasulullah. Dan dia tahu tentang la ilaha illallah, dan karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil, tapi karena lebih mementingkan apa, Pak? Mementingkan duniawinya, mementingkan kekayaannya, mementingkan kedudukannya, jabatannya, maka dia tetap memilih dalam keadaan seperti itu, tidak mau masuk Islam. Karena dia tahu seandainya dia masuk Islam, apa yang terjadi? Oh, dia akan diperangi oleh rakyatnya, dia akan dilengserkan dari jabatannya dan seterusnya, sehingga dia memilih dalam keadaan kufur itu, dalam keadaan syirik itu, tidak mau menerima Islam, padahal dia yakin Islam itulah yang benar. Subhanallah, memang hidayah, Pak ya. Hidayah itu memang hidayah. Makanya Heraklius, raja mana dia masuk Islam itu? Habasyah, ya? Habasyah masuk Islam. Tapi tanpa diketahui oleh rakyatnya, tanpa diketahui oleh menteri-menterinya. Makanya ketika dia meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat gaib. Naam, ketika dia meninggal, maka beliau dan para sahabatnya mensolatinya, ya salat gaib. Kenapa? Karena di sana nggak mungkin disolatin. Siapa yang nyolatin di sono? Rakyatnya dan menteri-menterinya masih agama nenek moyang mereka, istilahnya begitu. Dan ada di sana ada sebagian kecil sahabat pun nggak ngerti bagaimana cara mensolati. Waktu itu belum mengerti mensolati jenazah. Subhanallah. Jadi itulah hidayah, akhi fillah ya, hidayah. Makanya hidayah itu mahal, akhi. Ya, hidayah itu mahal banget. Ada orang yang mengetahui kebenaran, tapi karena lebih cinta kepada dunia, tidak mau menerima kebenaran itu. Padahal sudah jelas kebenaran, yang hak itu sudah jelas di depan matanya. Tapi karena hawa nafsunya, karena lebih mementingkan kekayaan, jabatan, kekuasaan dan yang lainnya, maka dia tidak mau menerima kebenaran itu. Maka hidayah itu adalah perkara yang sangat penting sekali, akhi. Maka bersyukur kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah Islam, hidayah iman, hidayah untuk menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Ini hidayah semuanya. Makanya setiap hari kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah itu, yaitu firman Allah yang setiap hari kita baca, apa itu, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali dalam sehari kita minta kepada Allah agar ditetapkan hidayah itu sampai mati sudah. Hidayah dan hidayah. Doa yang setiap hari kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Masya Allah, mahal banget, akhi, hidayah. Wallahi mahal banget. Dan Allah berikan hidayah ini kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Tapi alhamdulillah ya, Allah anugerahkan hidayah kepada kita sekalian. Semoga hidayah ini terus ya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca dari apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dan sedikit dari penjelasan. Dan pertemuan akan datang insyaallah kita bahas tentang syahadat yang kedua, dalil syahadat Muhammad Rasulullah dan maknanya. Dan inilah yang paling penting juga, penting banget mengetahui makna Muhammad Rasulullah, karena sedikit dari kaum muslimin yang mengetahui makna Muhammad Rasulullah itu.
Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Taib, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, enggak Pak. Terima kasih Ustaz. Kembali ke pembicaraan awal bahwa setiap apa yang kita lakukan itu tentunya ada dasar hukum atau dalil. Yang pertama dalil Al-Quran, Sunnah, dan tadi disinggung mengenai ijma. Kita dulu waktu sekolah SD, SMP sampai SMA bahkan madrasah ada yang namanya qiyas Ustaz. Nah, bagaimana kedudukan qiyas? Kemudian yang berikutnya bahwa tadi di dalam kita beramal disebutkan di samping kita juga billah, ikhlas karena Allah, juga istilah, artinya mengikut kepada Rasulullah. Kemudian saya pernah baca hadis karena menerangkan bahwa dari sekian golongan umat Islam dari 73 kalau tidak salah yang masuk surga hanya satu golongan. Banyak orang mengaku muslim sampai 73 golongan dan satunya akan masuk surga yang dianggap sebagai Islam yang sebenarnya. Kata Rasul, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu diterjemahkan adalah sunnati washabi. Jadi sunnahku dan para sahabat-sahabat. Sementara kalau kita lihat riwayat bahwa tidak semua yang dilaksanakan oleh sahabat dilaksanakan oleh Rasul. Nah, bagaimana di dalam menetapkan ibadah kita, sementara ada syarat untuk beribadah adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah, juga karena ibadah. Sementara ada sahabat melaksanakan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kan seperti itu. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sunnati washabi. Nah, itu bagaimana dengan sehingga terjadilah di umat-umat sekarang ini khilafiyah lah, yang dihukumkan bid'ah lah, yang dihukumkan ini syafiyah atau bagaimana, sehingga banyak umat Islam ini dengan sesama Islam saling berbeda ibadah dengan mengatasnamakan bahwa ini sahabat yang melaksanakan hal tersebut. Sementara Rasul dalam hadisnya juga tidak pernah melaksanakan itu. Gitu. Jadi, nah disinilah terjadi sesuatu beda pendapat yang terkadang bagi orang yang tidak dewasa, orang yang tidak mengerti menjadi suatu hal yang tidak. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Maafin. Gimana jawabnya nih? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tentang qiyas yang pertama, qiyas adalah salah satu sumber hukum memang. Ya, salah satu sumber hukum juga adalah al-qiyas. Tetapi perlu diketahui qiyas itu kapan dijadikan sumber hukum? Kalau tidak ada dalil. Kan gitu. Kata para ulama rahimahullah taala dalam kaidah-kaidah mereka, la qiyasa, tidak ada qiyas. Idza ja'an nas batalal qiyas. Kalau ada nas, kalau ada dalil, maka batalah qiyas. Berarti tidak ada qiyas kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti ada qiyas. Jadi qiyas itu kalau tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang jelas sharih akan satu hukum, baru ada qiyas. Kan begitu. Jadi qiyas itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Ya, qiyas sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma. Kalau sudah ada dalil dari Al-Quran, ya sudah nggak ada qiyas. Kalau sudah ada dalil dari Sunnah, ya nggak ada qiyas. Kalau sudah ada dalil dari ijma, nggak ada qiyas. Nah, itu dia qiyas. Berarti qiyas juga termasuk sumber hukum. Tetapi kan intinya 3 tadi kan ya. Selama tidak ada yang 3 ini berarti ada qiyas kan gitu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi ya?
Nah, nanti insya Allah lebih luas lagi pembahasan tentang masalah ini dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak ada amalan yang tidak dikerjakan oleh para sahabat kecuali telah mencontoh Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada kami amalan yang tidak yang dikerjakan oleh para sahabat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amalan apa? Tak ada. Semua yang dilakukan oleh para sahabat itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadis menunjukkan kita diperintah untuk mengikuti para sahabat, karena amalan mereka, ibadah mereka sama sekali tidak bertentangan dengan Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Irbad bin Sariyah itu. Alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berpegang teguh kepada sunnah mereka, ya, yaitu 4 orang ini. Dan ini mewakili semua sahabat, karena apa yang dilakukan oleh 4 orang ini dalam ibadah tidak mungkin menyelisihi Rasulullah SAW. Tidak mungkin, dan itu mustahil. Begitu juga para sahabat Nabi SAW, ya, addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh, gigit sunnahku dan sunnah para sahabat itu dengan gigi geraham. Sudah. Maka akhi fillah azani Allah wa iyyakum, wajib bagi kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam segala hal, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, semua berusaha untuk itu, karena mereka telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi, khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Berarti generasiku, generasi siapa? Sahabat. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Itu para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka siapa? Kemudian yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in. 3 generasi terbaik yang Allah dan Rasulnya puji, yang kita berusaha untuk mengikuti mereka, yang telah dipuji oleh Allah, yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka jelas mereka semua ini tidak mungkin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu dalam masalah khilafiyah jelas adalah namanya khilafiyah, masalah fikih, Pak, ya. Masalah fikih khilaf ada enggak? Masalah fikih, yo ada lah, pasti ada khilaf. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ini mereka sama. Ya, mereka sama. Ya wallahu alam,
bisawab, dan insyaallah kita bahas lebih lanjut pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik Pak. Udah siang ya? Iya Pak. Kan Islam ada tiap-tiap. Islam, iman, ihsan. Sedangkan Islam itu yang dalam 5 rukun. Rukun yang turun tiap 5 itu jalan kita temukan yang pergi haji umroh gitu. Bagaimana kalau kalian kecil, orang kecil yang nggak mampu pergi haji apakah nggak Islam, terus bagaimana kita meningkatkan dari iman ke ihsan? Nah, untuk haji ya, haji ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5, menunaikan haji. Kalau mampu ya sudah, kalau mampu, kalau tidak mampu ya sudah enggak. Bagi orang-orang yang mampu, ya alhamdulillah Allah berikan keutamaan, ya, yaitu harta. Makanya Allah tidak mencela orang-orang yang kaya kalau mereka bertakwa. Kenapa? Dengan kekayaannya itu dia bisa menjalankan kebaikan-kebaikan, salah satunya adalah haji dan umroh, kan begitu. Maka jelas dalam hadits, dalam nas disebutkan selalu man istata'a ilaihi sabila, kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu ya sudah, tidak wajib baginya, ya tidak wajib baginya. Berarti kalau mampu wajib baginya, harus dia melaksanakan. Kalau tidak, berdosa dia. Makanya kan kalau orang, apa sih hukum mengingkari kewajiban haji? Mengingkari. Oh, dia meyakini bahwa haji itu nggak wajib. Oh, hukumnya kufur. Nah, tapi kalau dia tidak haji karena bakhil, pelit, sebenarnya dia yakin bahwa haji itu wajib, tapi karena dia pelit tadi nggak haji, apa hukumnya? Dosa besar. Dosa dia, ya, berdosa. Jadi masalah haji ini jelas ya berkaitan dengan kemampuan, ya, kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha au fattaqullaha tatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak mampu ya sudah, tidak apa-apa. Dan untuk meningkatkan keimanan dari Islam ke iman ya dengan banyak beramal, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan kalau tidak tahu bertanya dan seterusnya. Insya Allah dengan itu akan menambah keimanan dan sampai kepada derajat ihsan insyaallah taala. Baik, demikian. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.